Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita melakukan podcast yang pertama mengenai bincang inovasi, sesi episode yang pertama. Bersama kami dari Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi. Pada episode kali ini kita ingin berbincang-bincang ini dengan orang-orang narasumber yang cukup kompeten di bidangnya, terutama terkait dengan bagaimana memproteksi intellectual property atau terkait dengan hak kekayaan intelektual, dan juga bagaimana hak kekayaan intelektual itu setelah kita dapatkan kemudian bisa dihilirisasi hingga mencapai apa yang diinginkan ya, bisa menghasilkan royalti dan kemudian tentu saja dari bagi hasil nanti antara peneliti dan juga kampus. Nah, untuk hal ini di Bincang Inovasi ini kita menghadirkan dua narasumber. Ini orang yang penting, Kepala Subdirektorat dari Hak Kekayaan Intelektual dan juga Promosi, Pak Kris. Apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah, Pak Heru. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih. Dan juga Kepala Subdirektorat Sains dan Teknopark, yaitu Pak Teguh Santoso. Apa kabar, Pak? Pagi, Pak. Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Nah, teman-teman semua, kita tahu bahwa inovasi itu jantung daripada sebuah kemajuan. Tanpa inovasi, banyak perusahaan-perusahaan yang menjadi kolaps, ya. Banyak juga kampus ataupun apapun itu, badan lembaga yang tanpa inovasi mereka tidak bisa mempertahankan, survive. Nah, sama seperti halnya kampus juga perlu pasti akan menghasilkan inovasi-inovasi ya, yang dihasilkan oleh para sivitas akademikanya. Ada dosen, ada mahasiswa ya, dan juga sering kita dikritik para dosen itu sering tidak menghasilkan ya, risetnya itu tidak menghasilkan dampak misalnya oleh pada masyarakat yang tingkat level bawah. Nah, hari ini saya ingin berbincang hal itu dengan Pak Teguh dan Pak Kris. Pak Kris ini adalah beliau ahli di bidang KI ya, kekayaan intelektual, Pak Kris. Jadi bisa diceritakan Pak Kris soal masalah kekayaan intelektual itu sebenarnya apa sih secara umum dulu, lalu kemudian apa yang bisa dijadikan suatu hak kekayaan intelektual khususnya di lingkungan kampus. Silakan Pak Kris. Baik, terima kasih Pak Heru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada prinsipnya kekayaan intelektual itu seperti rumah, Pak ya. Jadi jika kita melakukan riset terutama Sifas Akademika UI, nah luarannya ini harus dilindungi. Nah, ketika akan dilindungi tentunya luaran-luaran tersebut harus kita asesmen untuk apa? Untuk mendapatkan potensi kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang. Nah, artinya ini memerlukan wadah. Jadi, secara prinsipnya kekayaan intelektual adalah wadah bagi hasil riset Sifas Akademika UI untuk dilindungi. Itu konsep secara umum. Nah, secara khususnya kekayaan intelektual ini juga merupakan aset, yaitu intangible asset. Ya, kalau dalam bahasa umumnya, secara mudahnya adalah kekayaan intelektual ini adalah harta karunia para peneliti. Jadi harta karunia harus kita rawat betul-betul untuk apa? Untuk menjadi bagian dari potensi income para peneliti. Kalau misalnya tidak dilindungi, apa yang terjadi Pak Kris? Ya, jika hasil riset tidak dilindungi, secara otomatis punya potensi dibajak oleh pihak lain. Kita tahu riset itu kan effortnya sangat luar biasa, baik dari effort dana, effort tenaga, effort know-how. Makanya begitu selesai harus didaftarkan KI-nya agar dilindungi secara hukum. Dalam bentuk apa saja KI-nya itu Pak? Ya, jadi KI itu secara umum ya tergantung jenis risetnya Pak. Ya, kalau mungkin dari rumpun hard science ya biasanya kita pasti punya hak cipta. Nah, hak cipta ini kan spektrumnya cukup luas. Bisa berupa karya tulis ya, bisa berupa data-data lain yang terkait hasil riset tersebut. Nah, kemudian ketika kita asesmen tentunya biasanya ada potensi paten. Nah, paten ini kan Indonesia mengenal dua paten ya. Ada paten biasa atau paten sederhana atau bahasa Inggrisnya utility model patent. Nah, ini juga merupakan bagian integral yang biasanya ada di rumpun-rumpun hard science.
Ya kalau kita nyebutnya rumpun Saintekes gitu ya. Ya. Itu jelas biasanya ada. Nah, berikutnya apa? Setelah ada hak cipta, ada paten, biasanya kalau bentuknya prototipe, pasti kan ada casing nih, Pak. Iya. Nah, casing itu bisa didaftarkan desain industrinya. Ya, kalaupun bukan seperti itu, katakanlah ada sebuah aplikasi misalnya, kan pasti ada mereknya, ada penamaannya, itu bisa didaftarkan mereknya. Nah, artinya dalam satu riset itu bisa lebih dari satu kekayaan intelektual yang bisa didaftarkan. Ya, terima kasih Pak Kris. Jadi bisa hak cipta, bisa paten, ya. Kemudian tadi paten ada sederhana dan paten biasa ya Pak ya. Dan trademark tadi. Ada trademark, ada Yang desain soal industri. rahasia dagang itu apa tuh Pak? Ya, jadi begini, setiap riset pasti punya know-how yang benar-benar sangat sulit ditemukan, dan itu punya potensi ekonomi. Nah, jika sebuah kekayaan intelektual didaftarkan, otomatis akan dibuka ke publik. Ya, jadi memang ada bagian yang dibuka di publik untuk dilindungi, ada bagian yang memang menjadi rahasia. Ya, biasanya berupa know-how. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam rahasia dagang. Kenapa? Karena mungkin back to awal ya. Jadi kekayaan intelektual itu sebenarnya dibagi menjadi dua bagian besar. Ya. Ada kekayaan intelektual yang publik, ada yang privat. Nah, yang kita bahas di kampus ini adalah kekayaan intelektual yang sifatnya privat atau kekayaan intelektual industrial. Makanya masuk ke dalam rahasia dagang. Nah, kalau kekayaan intelektual yang sifatnya publik, maka semuanya dibuka untuk publik. Seperti indikasi geografis, pengetahuan tradisional, dan seterusnya. Ya, jadi itulah pentingnya kenapa kita harus bisa lindungi dalam bentuk HKI ya Pak ya. Dan kemudian didaftarkan, kalau kita didaftarkannya ke... Ya, kalau Sifas UI, didaftarannya ke Subdirektorat Kekayaan Intelektual dan Promosi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Prof, para peneliti UI, jika sudah selesai melakukan penelitian, mohon segera didaftarkan ke Subdirektorat Kekayaan Intelektual dan Promosi. Jadi silahkan nanti kita melakukan pelayanan, bisa pelayanan konsultasi KI, pelayanan drafting paten, atau pelayanan-pelayanan lain yang terkait pendaftaran KI. Makasih Pak Kris. Jadi setelah itu kemudian dilindungi, hasil akhirnya adalah tentu saja komersialisasi atau hilirisasi dari hasil kekayaan ini. Nah, ini untuk bahas ini Pak Teguh nih. Pak Teguh, kalau Bapak lihat bagaimana sebenarnya proses hilirisasi inovasi yang dalam bentuk tadi mungkin lisensi daripada paten, hak cipta dan sebagainya itu Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak Herul. Ini cukup menarik Pak kalau di UI. Di UI dengan 17 fakultas dan banyak kelompok riset, para periset ini menghilirisasi bisa, kalau saya kelompokkan dalam komersial, hilirisasi komersial ada dua Pak. Memang yang dihilirisasi secara komersial, ada juga yang hilirisasi non komersial. Dan ini banyak Pak. Sosial mungkin. Sosial benar. Misalnya yang sudah banyak sering kali kita dengar, inkubator bayi Pak. Oh iya betul. Itu sebetulnya hilirisasi. Dan beliau ini tidak mau komersial. Profesor Raldi ya. Prof Raldi, ya luar biasa. Dan ini banyak Prof Raldi lain banyak dari psikologi, dari farmasi. Ini mereka benar-benar hasil inovasinya ingin dimanfaatkan di masyarakat non komersil itu. Jadi artinya kita tidak melulu berbicara inovasi ini selalu ada motif ekonomi ya. Benar. Tidak hanya motif ekonomi. Tapi ada dampak sosial juga gitu. Dan itu tinggi juga. Tinggi juga ya. Iya, luar biasa itu. Iya. Yang lalu yang kedua, kalau kita bicara yang komersial ini kita tadi dari disampaikan Pak Kris, kita punya banyak paten, 360 paten, dan kekayaan intelektual jumlahnya mungkin 1000 lebih. Itu jika itu kita tawarkan ke industri, tidak banyak juga industri yang mau memanfaatkan, Pak. Jadi kenapa salah satunya? Itu dalam teorinya itu istilahnya teknologi push ya, Pak. Teknologi push tetap kita lakukan karena data paten kita banyak. Tapi industri akan melihat dengan kebutuhan pasar. Nah, dari kebutuhan pasar itu tersaring hanya sedikit Pak paten atau kekayaan intelektual yang bisa diolah oleh industri sehingga bisa komersial. Data kami selama 5 tahun ini hanya 79
Selama 5 tahun ini ya? selama 5 tahun ini. Oh mohon maaf, mungkin 10 tahun ya. 10 tahun. Dari 2015 sampai 2025 ada 79 kekayaan intelektual Iya. yang industri mau memanfaatkan. Dalam Nah, bentuk apa tuh Pak biasanya? Kekayaan intelektualnya? kekayaan intelektualnya Paten? paten, Pak. Ya, oh campur ya. Ada desain industri, ada paten sederhana, masih. Nah, lucunya industri ini juga menyerap saat ini kan perjalanan ya, Pak. Menyerap itu, mencoba menghilirisasi itu ternyata banyak juga yang tidak berhasil. Sepertinya adalah ini tantangan lagi, Pak. Industri tahu kebutuhan pasarnya setelah diadopsi, kita lisensikan, ternyata pasar tidak menerima. Ya, jadi selain kebutuhan pasar, salah satu kuncinya juga harus diterima pasar. Ya, saya kira ini jadi suatu tantangan dan semua mengalaminya. Saya pikir bukan hanya UI ya, tetapi juga kampus-kampus yang lain. Benar. Nah, oleh karena itu gimana supaya bottleneck-nya tidak terjadi seperti itu Pak biasanya? Tadi penerimaan pasar itu justru kami dapat informasi ini dari diskusi dengan industri, Pak. Diskusi dengan industri, dengan asosiasi, maka ketemu lagi adalah penerimaan pasar. Yang selama ini kita lakukan dan mungkin harus terus dilakukan adalah komunikasi terus. Komunikasi dengan mitra industri, dari data ditemukan kebutuhan pasar ini diolah di suatu produknya menjadi bagaimana produk itu diterima. Itu salah satu itu ilmunya seni juga ya, ada seninya di sana benar, bagaimana menghubungkan link and match tadi antara yang sudah tadi Pak Teguh sebut dengan teknologi push ya, artinya kita sudah punya teknologi kemudian kita dorong ke pasar gitu ya. Tapi tadi Pak Teguh juga menyampaikan ada yang kita sebut mungkin sebagai demand pull. Benar. Jadi kita komunikasi dengan industri, di mana industri yang menyampaikan kebutuhan pasar, terutama Indonesia ya, Pak. Kebutuhan pasar di Indonesia 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan seperti apa. Lalu UI akan menyiapkan tim risetnya. Kita kolaborasi R&D di situ, sehingga dari kebutuhan industri tadi bisa dipenuhi. Tapi tadi lagi, yang salah satu kuncinya adalah bagaimana produk yang dibuat bersama itu bisa diterima pasar. Iya. Berarti ini kan jadi satu kendala ya. Oleh karena itu supaya ini para peneliti kita yang mendengarkan podcast ini, bagaimana supaya tadi hak kekayaan intelektual hasil riset yang tadi Pak Kris sampaikan yang menggunakan dana besar, effort yang sangat besar juga gitu ya, waktu, tenaga dan sebagainya, sehingga pada akhirnya si peneliti ini bisa ya menikmati hasil karyanya kalau itu dihilirisasi oleh industri. Gimana menurut Pak Teguh yang harus dilakukan supaya karyanya itu kemudian bisa diaplikasikan? Yang sekarang kita lakukan ya tadi Pak, benar-benar dengan industri ini kita jalin hubungan baik, dan di R&D tadi tidak hanya riset di produknya, bukan hanya R&D produknya, tapi juga riset pasar. Ya, itu sudah kita lakukan dengan beberapa Jadi riset pasar, kita juga ada riset pasar ya? Ada riset pasar, benar. Jadi itu yang harus dilakukan. Ya. Kemudian mencari ceruk yang kemudian bisa tadi supaya bisa hilirisasi masuk di mana intinya ya. Benar. Jadi data kebutuhannya ada, lalu kita olah bagaimana produk kita bisa diterima. Ya. Itu penting juga. Oke. Ya. Pak Kris, menarik tadi. Ternyata ada tantangan juga tuh. Ya. Nah, kalau dari KAI sendiri gitu, apa itu tantangan teman-teman periset kita di bidang KAI ini, Pak? Dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Ya, jadi secara umum Sifas UI ini kan raw materialnya udah bagus ya. Artinya memang riset itu sangat luar biasa. Itu sudah diakui sendiri oleh pemeriksa paten DJKI. Nah, tantangannya adalah ketika melakukan identifikasi. Jadi kadang-kadang ya karena memang beliau-beliau ini fokus kepada bidang ilmunya ya, kita membantu melakukan assessment. Ya, kenapa penting dilakukan assessment? Karena riset ini kan sesuatu yang sangat kompleks. Nah, prinsipnya adalah kita menjaga agar semua hasil riset itu terlindungi. Jadi
riset-riset tersebut jangan sampai ada loophole. Artinya riset tersebut benar-benar terlindungi dalam lingkup kekayaan intelektual. Nah, makanya kita buat layanan, Pak. Layanan apa? Layanan konsultasi. Kira-kira potensi dari KI hasil riset sifatnya ini seperti apa? Kan? Dan kita buka sepanjang minggu, Pak. Ya, tentunya dengan perjanjian. Karena ini mungkin ya Pak ya, karena untuk menulis bahasa hukum ya itu ya Pak. Hal yang berbeda dengan peneliti mungkin tidak belajar tentang hal itu Pak. Betul, jadi draft paten itu adalah bahasa hukum yang berisi informasi teknis. Jadi ini merupakan sebuah konsep multidisiplin sebenarnya. Jadi karena draft paten adalah dokumen hukum, maka tata caranya juga sangat rigid. Ya, bahkan kadang-kadang ada kesalahan, misal kesalahan huruf besar segala macam, itu menjadi cacat formalnya, akhirnya minta diperbaiki kembali. Bahkan ada beberapa juga karena mungkin inventornya sibuk, tidak sempat merespon catatan dari JKI bahwa ini ada ketidaklengkapan formalnya dalam draft tersebut. Yang dilakukan oleh kita apa Pak? Yang selama ini? Kita melakukan bantuan konsultasi, karena kadang-kadang surat dari DJKI pun sangat teknis hukum. Jadi misalnya ada 2 jenis surat, misalnya surat tentang pemeriksaan formal. Nah, pemeriksaan formalnya ini menyebutkan bahwa ini tidak sesuai dengan pasal sekian-sekian. Nah, otomatis itu kan perlu penerjemahan. Begitu juga dengan pemeriksaan substansi. Ya, dalam pemeriksaan sering muncul draft paten ini tidak sesuai dengan pasal sekian, sehingga tidak menimbulkan efek teknis. Dan saya sering melihat juga Pak Kris sering melakukan pendampingan ya, artinya dari teman-teman pemeriksa paten ya sebagai narasumbernya ya. Itu cukup membantu ya Pak ya dengan jelas, karena kan memang UI salah satu perguruan tinggi yang banyak sekali memproduksi paten. Ya, makanya kita punya program. Jadi kita ada program namanya Coaching Clinic, yaitu memang program tahunan yang membantu para peneliti untuk membuat draft paten secara baik dan benar. Bapak mendapatkan penghargaan ya kita dulu ya? Iya betul. Tahun 2022 kita mendapatkan penghargaan salah satu universitas dengan inovasi terbanyak menurut versi DJKI. Waktu itu penghargaan diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum, Pak Yasona ya? Pak Yasona ya. Ya, jadi itu tadi walaupun memang ada kendala-kendala juga ya Pak ya yang sedang kita hadapi ya. Oleh karena itu para peneliti UI ya, jika Anda memiliki kendala jangan sungkan-sungkan ya datang ke tempat kita di Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi di Gedung STP. Terima kasih Pak Kris. Sama-sama. Mas Teguh, ini menarik ya, tadi kan ada kendala-kendala ya, tapi juga kita juga mencatatkan pencapaian dari inovasi kita gitu. Bagaimana progres pencapaian itu Pak di hilirisasi? Alhamdulillah Pak, setelah kita jalin komunikasi yang baik dengan para periset, para inventor dan juga mitra industri, tentunya juga kita jalin komunikasi dengan regulator Pak, kementerian terutama Kementerian Kesehatan, karena kita banyak inovasi UI di bidang kesehatan alat kesehatan. Apa aja itu? Ada ventilator yang fenomenal saat COVID ya Pak, ventilator, Floxweb saat COVID, lalu juga yang lama, ternyata penelitiannya lama 8 tahun itu alat deteksi denggi Pak. Itu ternyata 2016 itu sudah dimulai risetnya bersama Konimek. Dari teman-teman FK ya, dengan Konimek. Lalu ada juga yang sampai bisa tahun ini ekspor Pak, dimanfaatkan di India dan Bangladesh, itu implan glukoma mata. Ya, itu luar biasa dengan Rohto, karena perusahaan PMA ya. Cukup besar ya. Sampai ternyata diekspor juga ya. Diekspor Pak. Tahun ini ekspor. Wah, luar biasa ini. Penelitinya boleh disebutin siapa? Dr. Firna. Wah, selamat Dr. Firna ya. Prof. Firna ya. Profesor Firna. Ya, ini sudah masuk produknya di India katanya ya. Iya. Luar biasa. Namanya pun diabadikan, jadi mereknya Firna Glukoma Implant. Firna Glukoma Implant. Iya. Wah, luar biasa. Prof. Dari kita ada 39 produk Pak, yang 39 produk dari inovator di UI yang sudah bertemu mitra dan dikomersialkan. Komersialkan ya? Iya.
Tapi ada juga tadi Pak, mohon maaf yang dari 39 ini seingat saya 3 atau 2 produk non komersial. Jadi benar-benar dimanfaatkan dengan lisensi 0 rupiah gitu. Pemanfaatannya ada, tapi kita tetap lisensinya ada agar yang memanfaatkan itu legal. Jadi tadi dari internal kekayaan intelektualnya dicatatkan dan yang memanfaatkan agar legal kita lisensikan. Iya, jadi kadang sering ada orang yang mohon maaf sering disebut anti paten gitu Ada banyak juga orang yang tidak mau patenkan lah ini pengen sumbangsi sebenarnya kan. Tapi kan kalau dipatenkan pun justru malah lebih baik gitu ya. Benar. Dan kemudian ada juga perlindungan. Walaupun kita tidak ingin mengkomersialisasikan secara ekonomi kan, tapi juga ada perlindungannya gitu. Secara hukum tetap kita lisensikan dengan perjanjian lisensi gitu, walaupun 0 rupiah Pak. 0 rupiah, tapi 0 kan rupiah. impact sosialnya tuh tinggi. Ya, social return of investment. Iya, bisa. Dan itu bisa dievaluasi juga berapa besar dampaknya. Untuk yang komersial lisensi kita mendapatkan royalti itu kita 5 tahun ini dari tahun 2020 Mbak UI bisa mendapat 1,7 M. 1,7 miliar ya. Itu royaltinya saja. Royalti. Itu. Artinya kok dan persentasenya beda-beda ya Pak ya. Setiap apa namanya ya produk yang dilisensikan beda persentasenya ya. Artinya nilai tersebut sudah dibagikan berarti ya buat para peneliti. Sudah dibagi 70% untuk para inventor. 70 untuk para inventor. Jadi jauh lebih besar tuh. Berarti 30% buat UI ya. 30% untuk pengembangan riset selanjutnya. Itu dia ya para peneliti ya Sivitas Akademika UI. Ada 70% itu bagian daripada royalti yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan sudah dibagi-bagi ya Pak Teguh ya? Sudah, langsung kita bagi. Banyak yang merasakan nih kayak dosen-dosen yang sudah dihilirisasikan. Jadi itu sebagai apa ya? Trigger, motif. Ya, mudah-mudahan jadi pemicu. Ya. Jadi riset itu berkesinambungan ya Pak ya, dan bisa dihilirisasi. Karena tadi kembali lagi di awal saya sampaikan banyak sekali kritik kepada para peneliti ini, mana dampaknya gitu. Nah, kita bisa jawab dampaknya itu seperti itu dan bahkan bisa menghasilkan juga nilai komersial yang cukup menjanjikan. Itu anggap sebagai passive income karena setiap tahun ketika dia diproduksi terus, royalti itu akan mengalir kepada pemiliknya, pemegang, bukan pemegang tapi inventornya. Baik, Pak Teguh, Pak Kris, ada lagi yang saya menambahkan sedikit pentingnya kenapa kita harus segera mendaftarkan KI. Jadi kenapa harus segera mendaftarkan patennya atau KI yang lain? Salah satunya adalah untuk menghindari tuntutan hukum, Pak. Nah, itu dia. Artinya mungkin inventor yang pertamanya mungkin dari UI, ya. Tapi karena belum mendaftarkan, ada orang lain yang mendaftarkan. Karena paten kan sifatnya first to file, siapa yang mendaftarkan duluan. Nah, ketika ini belum terlindungi dan ada pihak lain yang memproduksi, maka kita punya kemungkinan dituntut karena melakukan produksi tanpa izin. Padahal kita duluan ciptakan. Alih-alih kita pengennya nggak mau dipatenkan gitu ya, maksudnya untuk tujuan sosial, ternyata ada yang mematenkan orang lain dan kemudian kita punya potensi akan bermasalah. Jadi analoginya seperti kita punya tanah, harus segera disertifikatkan sebelum ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut. Paling tidak itu untuk wanti-wanti itu jangan sampai terjadi hal seperti itu ya. Dan itu kan kekayaan intelektual ya dari hasil pola pikir kita sebagai peneliti dan tadi effortnya udah banyak. Effortnya, biayanya dan sebagainya. Jadi nggak ada ruginya sih sebenarnya kalau kita akan patenkan gitu ya. Walaupun tidak ada motif ekonomi gitu ya Pak ya. Menarik Pak Kris, terima kasih banyak Pak Kris dan juga Pak Teguh atas informasi dan juga pengetahuannya buat kita di Bincang Inovasi sore hari ini dan kita akan kembali di episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.